Allahul musta'an. Baik, di antara mereka ketika membahas masalah ini terungkap ungkapan-ungkapan yang kasar seperti Wahabi, orang goblok ya. Ada pernyataan seperti itu. Ya. Ada perkataan kasar, cuma kurang ajarnya Wahabi begitu. Wahabi bilang Bapak Ibu Nabi dalam neraka. Ini orang-orang goblok, orang-orang tidak ngerti hadis. Siapa yang kasar ya? Tidak ngerti hadis, goblok, Wahabi. Ya. Kalau Imam Nawawi hidup kemudian menyatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir bahkan di neraka, apa kira-kira dia lakukan terhadap Imam Nawawi? Dibilang goblok, tidak tahu hadis. Kalau Imam Zahabi kemudian menyatakan pernyataan yang sama. Kalau Imam Ibnu Katsir menyatakan pernyataan yang sama. Ke Al-Biqai, Al-Baihaqi, kumpulan sejumlah deretan ulama-ulama besar mazhab Syafi'i kemudian dikatakan goblok atau dikatakan Wahabi kali, itu Wahabi. Ya. Ini saya lihat ini biasanya pernyataan orang seperti ini orang mungkin tidak pernah belajar secara akademisi ya. Wajar ya kita memaklumi, semoga Allah mengampuni orang-orang seperti ini. Kemudian memberi statement-statement yang seperti ini. Dan ya, tadi karena masyarakat kebanyakan tidak ngerti tentang permasalahan sebenarnya terbawa ikut-ikut menggoblokkan. Dia tidak tahu bosnya yang ucapkan ini bukan Firanda atau Fulan. Banyak ulama yang berpendapat seperti saya. Kemudian 40 orang nanti disebutkan. Mau dicap goblok, dicap Wahabi, tidak cinta kepada Nabi, ya. Tidak cinta kepada inilah, menyakiti hati Nabi lah. Ini ulama-ulama yang kita sebut dari Ibnu Katsir, Az-Zahabi, An-Nawawi. Ini orang-orang yang cinta kepada Nabi SAW. Mereka punya syarah hadis, Imam Nawawi punya syarah Nawawi, punya buku fikih ya. Al-Biqai punya tafsir ya. Al-Baihaqi punya Sunan Al-Baihaqi dan macam-macam ya. Ulama besar ya. Ulama besar yang sangat cinta kepada Nabi SAW, punya sirah ditulis oleh Ibnu Katsir, sirah Nabi ya. Makanya kadang-kadang aneh, maksudnya mereka menuduh kita gara-gara kita bahas ini tidak cinta kepada Nabi. Sementara mereka sendiri tidak pernah mengajarkan sirah Nabi dari awal sampai akhir. Ya. Mereka tidak pernah atau jarang bahas hadis Nabi. Hadis Nabi tidak pernah dibahas ya. Sebagian mereka mungkin hanya kumpul orang kemudian salawatan melulu ya. Sementara ilmu tentang hadis Nabi tidak dibahas ya. Kemudian isinya mencaci maki, mencela orang yang kemudian bahas masalah ini ya. Ini hanya saya menyampaikan untuk agar seorang cerdas jangan mudah diprovokasi ya, memecah belah kaum muslimin ya. Masalah biasa. Anda berpendapat bahwasanya orang tua Nabi di surga, tafadhal silakan. Yang lain berpendapat orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir, toh banyak ulama juga dan itu mayoritas. Tidak perlu kemudian melazimkan bahwasanya kalau berpendapat orang tua Nabi SAW meninggal dalam kondisi kafir berarti menyakiti Nabi, tidak menghargai Nabi, menghina Nabi dan macam-macam kelaziman-kelaziman yang tidak lazim. Yang seandainya itu merupakan kelaziman, maka kita akan menggoblok-goblokkan para ulama Syafi'iyah yang tadi saya sebutkan. Bahkan sebagian mereka tadi menuduh, ini tidak tahu hadis. Ya. Dia tuduh orang tidak tahu hadis, padahal yang mengucap itu para ulama hadis. Sementara ketika dia menyebutkan nama perawi salah. Ya. Seperti nama perawi, harusnya Hammad bin Salamah, dia mengatakan Hammad bin Salamah. Ya. Ini secara, kalau orang penuntut ilmu ngerti, ini orang nggak ngerti, nggak pernah bergaul dengan para perawi hadis sehingga salah ucap. Kemudian tidak perlulah kita menggoblok-goblokan orang, maksud saya. Ya cukup, ya, itu tidak benar. Hak antum mengatakan itu pendapat tidak tepat, yang benar saya itu silakan aja. Tapi mengatakan goblok, tidak ngerti hadis, padahal sendiri tidak ngerti hadis. Ya, ini adalah hal yang konyol menurut saya. Apalagi bahasa Arabnya kemudian salah-salah ya. Maksudnya tidak perlu seperti itu. Semua orang tidak luput dari kesalahan. Saya pun bisa salah bahasa Arab saya pun bisa salah menyebutkan perawi hadis, bisa saja ya, tapi tidak perlu menggoblok-goblokkan orang sementara kita sendiri ilmu kita sangat-sangat minim dan terbatas. Allah